Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunus Pratanu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kediri, kelas 80A, fasilitator Ibu Niken Triana Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Refleksi konsep modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di kehidupan sehari-hari pada lingkungan sekolah maupun luar untuk membentuk karakter murid dan guru serta visi dan misi. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Budaya positif jika dihubungkan dengan modul yang sebelumnya merupakan runtutan dari sebuah arah baru kebijakan dalam dunia pendidikan, mulai dari paradigma guru dan murid, nilai dan peran guru, visi guru, hingga pada materi budaya positif. Hubungan antar modul yang tersebut akan membentuk paradigma penanganan layanan pendidikan yang berpusat pada penguatan karakter murid dan guru. Konsep teori kontrol dengan modul 1.1 hingga 1.4. Teori kontrol merupakan cara untuk menyadarkan kita bahwa sudut pandang pada suatu peristiwa bagi setiap orang berbeda hingga kita menemukan cara untuk melakukan persuasi pada peristiwa tersebut. Konsep teori motivasi dengan modul 1.1 hingga 1.4. Teori motivasi jika dihubungkan mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.4 merupakan penggiringan orientasi murid dan guru untuk termotivasi secara intrinsik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan dipercayai. Konsep hukuman dan penghargaan dengan modul 1.1 hingga modul 1.4. Konsep hukuman dan penghargaan merupakan pilihan eksekusi peristiwa dalam mewujudkan budaya positif. Tentu pilihan yang akan diambil adalah yang membentuk karakter kuat secara intrinsik bagi murid. Konsep posisi kontrol guru dengan modul 1.1 hingga modul 1.4. Posisi kontrol guru merupakan opsi mensikapi peristiwa yang muncul dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pilihannya beragam dari seorang penghukum hingga manajer. Tentu dalam hal ini yang baik adalah kontrol guru sebagai seorang manajer. Konsep kebutuhan dasar manusia dengan modul 1.1 hingga modul 1.4. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu tentang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Ketika peristiwa negatif terjadi, memungkinkan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika guru mengetahui akan kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi oleh pelaku, maka kita dapat mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dan mengajak pelaku secara bertanggung jawab mensolusikan sendiri permasalahannya. Konsep keyakinan kelas dengan modul 1.1 hingga modul 1.4. Keyakinan kelas merupakan wujud kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat untuk membuat kebutuhan dasar di kelas terpenuhi dan mendorong secara intrinsik murid berbudaya positif. Konsep segitiga restitusi dengan modul 1.1 hingga modul 1.4. Restitusi adalah metode yang digunakan untuk meriset ulang secara sederhana dari upaya perwujudan modul 1.1 sampai modul 1.4 yang tidak tercapai baik murid maupun guru. Konsep segitiga restitusi dengan modul 1.1 hingga modul 1.4 adalah restitusi dilakukan melalui berdialog dengan alur menstabilkan identitas pelaku, memvalidasi tindakannya, dan mengembalikan pada keyakinan yang disepakati secara intrinsik. Tujuannya adalah membuat kemandirian dan bertanggung jawab. Hal menarik, koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga 1.4. Implementasi modul 1.1 hingga modul 1.4 yang secara sistematis mengajak guru untuk mengorientasikan profesi guru, murid, dan tujuan pendidikan secara holistik sesuai dengan nilai-nilai filosofi kemerdekaan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara.
Hal menarik koneksi antar materi 1.1 hingga 1.4 adalah orientasi tersebut tidak hanya pada objek layanan pendidikan, melainkan subjek serta lingkungannya diarahkan untuk memiliki budaya positif yang bervisioner dengan nilai dan peran-peran guru penggerak. Esensi dari modul 1 dalam program guru penggerak adalah perwujudan profesionalitas guru, orientasi pendidikan, dan penguatan karakter positif. Hal di luar dugaan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.4 adalah ekspektasi dalam implementasi modul 1.1 hingga 1.4 merupakan tantangan bagi guru penggerak karena pemahaman dan partisipasi yang diharapkan dalam pelaksanaan adalah sebuah relativitas. Tentu tidak boleh patah arang, melainkan terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Hal di luar dugaan yang lainnya adalah setelah mempelajari modul 1 ini, pemahaman di luar dugaan yang dirasakan adalah perubahan diri untuk selalu melakukan praktik teori kontrol, teori motivasi, posisikan kontrol guru pada setiap momentum baik di tempat kerja maupun di luar. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Hal yang membuat saya berubah dalam mewujudkan budaya disiplin positif di kelas dan atau di sekolah pendidikan khusus adalah memahami kebutuhan dasar sebagai hal yang mendasar, memotivasi secara intrinsik, mengajak untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam sebuah keyakinan atau kesepakatan bersama hingga mewujudkannya perilaku disiplin positif yang mandiri dan bertanggung jawab pada setiap pelaku. Pengalaman seperti apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang dialami dalam menerapkan budaya positif adalah penolakan atas persuasi yang diupayakan dikarenakan kebiasaan yang telah membudaya. Murid berkebutuhan khusus yang perlu disesuaikan dengan kekhususannya dan fasilitasi yang tidak sedikit membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Bagaimana perasaan Anda mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang dirasakan adalah paduan rasa gelisah, marah, kecewa, dan optimis akan misi dan hasil yang diharapkan untuk sesuai dengan amanah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perasaan gelisah, marah, dan kecewa muncul karena kurang maksimal dalam menggerakkan dan optimis akan terwujud seiring dukungan-dukungan berbagai pihak dalam suksesi program pendidikan. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang sudah baik adalah pengalaman dalam implementasi yang sudah dirasakan baik adalah respon guru dan murid terlihat aktif mengutarakan pendapat tentang usulan keyakinan atau kesepakatan. Upaya untuk memahami dengan perlahan tentang makna budaya positif, terutama tentang hukuman dan penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Oleh guru, murid dapat diajak berpikir kritis tentang solusi mandiri yang bertanggung jawab dari suatu peristiwa. Pengalaman dan penerapan konsep-konsep yang perlu diperbaiki. Dalam pelaksanaan konsep-konsep tersebut, hal yang perlu diperbaiki dalam mewujudkan budaya positif adalah kolaborasi semua pihak, terutama guru, melakukan repetisi penyampaian keyakinan atau kesepakatan di depan kelas, melakukan refleksi atas capaian-capaian, menjaga konsistensi dan komitmen serta ritme pelaksanaan konsep budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimanakah perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan sekarang? Apa perbedaannya? 5 posisi kontrol yang sering dipakai yaitu sebagai seorang penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Perasaan interaksi dengan murid ketika menggunakan posisi tersebut adalah yang pertama, perasaan yang muncul ketika posisi kontrol sebagai seorang hukum adalah rasa marah, kecewa terhadap murid atas tindakan yang dilakukannya. Ketika menggunakan pembuat rasa bersalah adalah rasa kecewa, sedih, marah, dan benci terhadap murid atas tindakan yang dilakukannya.
Perasaan yang muncul ketika posisi kontrol sebagai seorang teman adalah rasa kasihan, tidak tega terhadap murid atas tindakan yang dilakukannya. 5 posisi kontrol yang dipakai, yaitu manajer. Perasaan interaksi dengan murid adalah perasaan yang muncul ketika posisi kontrol sebagai seorang manajer adalah senang, nyaman, karena murid mandiri dan bertanggung jawab dan mensolusikan diri atas permasalahannya. Perbedaan sesudah dan sebelum mengenal modul. Yang pertama, sebelum memahami modul 1 ini, perilaku guru dan murid sangat canggung. Interaksi yang normatif, guru tetap menemukan permasalahan dan murid dan memberikan solusi baik hukuman maupun konsekuensi. Murid hanya taat pada aturan dan instruksi guru. Sesudah memahami modul ini, perilaku guru dan murid lebih banyak interaksi dan komunikasi, murid lebih mudah menyampaikan curahan hati, guru lebih nyaman dalam mensikapi pelanggaran. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi? Secara teori mungkin pernah melakukan restitusi ketika dihadapkan dengan murid disabilitas saat kesulitan dalam menyampaikan pernyataan verbal yang mengalami pelanggaran. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah perlunya menjaga ritme dalam mewujudkan budaya positif, memupuk konsistensi untuk selalu mempraktikkan nilai dan peran guru penggerak, mewujudkan budaya positif, memperkuat komitmen untuk selalu menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak.